Hari ini hari Senin tanggal 3 Desember 2024, masih di dalam pekan Advent yang pertama. Wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Mohon kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga. Dari Franciscus Xaverius di Batumas yang pada hari ini merayakan ulang tahunnya yang ke-49. Dimohonkan kesehatan, kesejahteraan dan diberkati segala usaha dan pekerjaannya. Dan juga untuk Mama Namuras, Rosalina Imbuk, Dea Kevin Putri, Maria Kurniawati, Opai Anggun Anggi dan Brigita. Dari keluarga Ibu Cindy Lewardi, mohon kesehatan Dr. Dani A. Sudarsono di Jakarta, dan juga mohon kelancaran pekerjaan Bapak Andri dan Bapak Yohanes, supaya pekerjaannya dilancarkan dan tanpa hambatan dan segera selesai. Mass intention from Madam Madeline's family and Kuching Pohal business, study and work blessing. Peter Letosing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lihosung, my husband. Madeline Wong Ching Ching, and my poor boy Adrian Lingjulung, Andrew Lingjulung, and Sel Lingjulung, Alexander Lingkailung. Dan juga untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah. Untuk Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak. Untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Rawi Stefani, Stefani Michelle di Cilengsi Bogor. Untuk keluarga Dr. Sarun dan Dr. Alis Yono di Jakarta. Untuk keluarga Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malvin di Jakarta. Dan juga untuk keluarga Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eparos, Cerimoya Matthew Beno di Pontianak. Untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anes Aloysia Tani dan keluarga di Surabaya. Untuk Ibu Mamangcu dan Ibu Nobeta Suryani. Dan juga untuk keluarga Ibu Tresia Yeni di Jakarta. Untuk mohon kesehatan Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar. Dan juga untuk Ibu Cha Meli dan Bapak Setia Pernakunadi di Makassar. Dan juga untuk Ibu Cha Maipong, Bapak Pudiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching. Untuk Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga. Untuk Ibu Li Huang dan Bapak Epik Erwin dan keluarga. Dari Ibu Trisna, mohon kesehatan Maria Yohana, Teresia, Agus S dan Aloysius. Dan juga kita dimohon kesehatan dan kesejahteraan untuk Ibu Anggreni dan keluarga di Surabaya. Untuk Ibu Elizabeth Enawati, Bapak Boniface Aristo dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta. Mohon kelancaran usaha Yulianus Sendilim dan usaha Fernadilim. Dan juga untuk keluarga Ibu Anis Wela di Jakarta. Untuk Sister Gregoria Ediarani dan Serpasius John May di Kuching. Untuk Ibu Maria Geweni Riawati Surya di Surabaya. Untuk Sis Acen Arman Syujun dan Hussein. Dan juga untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara. Untuk Yohanes Yanto Ahok Aveyo Pita Jeptindium Jefiani Lim di Eropas. Dan juga untuk Bapak Martinus Ekok dan Ibu Neti, ucapan syukur atas kelahiran cucunya yang kedua di Pontianak. Dan juga untuk Kristina Tita Sabilin dan keluarga, Ibu Agustini Lestari dan keluarga di Jogja. Untuk Anti Sylvia Asriasa Priscilla Chamber Dexter Christian Crescencia di Kuching Sarawak. Dari keluarga Bapak Hendra dan Ibu Yasinta, mohon kesehatan Garen dan Ana Juju di Jakarta. Kita juga berdoa untuk arwah Ibu Poloria Dorothea yang telah dipanggil oleh Tuhan 40 hari yang lalu di Jakarta, dimakamkan di Pangkal Pinang,
supaya diberikan ketenangan dan kedamaian serta kekal bersama dengan Bapa di surga. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Hari ini tanggal 3 Desember, pesta wajib Santo Fransiskus Xaverius, seorang imam dan pelindung misi, hidup pada tahun 1506 sampai 1552. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore, Bro Akeng. Selamat sore, Romo. Ceritakanlah kemuliaan Tuhan di antara para bangsa dan karyanya yang agung di antara segala suku, sebab Tuhan Maha Agung dan sangat terpuji. Fransiskus Xaverius lahir pada tahun 1506 di Puri Xavier, Navarra. Tahun 1525 ia menuntut ilmu di Paris dan bertemu dengan Santo Ignatius Loyola pada tahun 1533, dan bersama teman-temannya ia menjadi Yesuit dan ditabiskan imam. Pada tahun 1537, sebagai misionaris pertama, ia melawat ke Asia dan tiba di Goa pada tahun 1542. Dengan semangat menyala-nyala, ia berkarya di antara orang-orang Portugal dan pribumi. Konon ia membaptis 30.000 orang di sana. Kemudian ia pergi ke Jepang dan membaptis 30.000 orang di sana. Kemudian pergi membangun jemaat Keseri bersama dengan 2 orang Yesuit. Kembali ke Goa, ia diminta mewartakan Injil di Cina. Dalam perjalanan ke sana ia meninggal pada tahun 1552. Fransiskus adalah salah satu misionaris agung yang merintis karya misioner secara baru. Ia menyesuaikan diri dengan masyarakat, hidup di tengah-tengah kaum miskin, mencari bantuan tenaga dari teman-temannya, dan membangkitkan kepedulian umat di tengah asalnya terhadap karya misioner. Ribuan yang mengikuti jejaknya. Malah kita hening sejenak, kita memeriksa batin kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa keselamatan umat manusia, berbagai bangsa Kau jadikan milik-Mu berkat pewartaan Santo Fransiskus Xaverius, imam dan misionaris-Mu. Semoga semangat misionernya berkorbar di hati umat-Mu, sehingga di mana-mana umat berkembang dengan suburnya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan pribadi. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Seandainya aku melakukan pemberitaan itu atas kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah.
Tetapi karena aku melakukan bukan atas kehendakku sendiri, pemberitaan itu merupakan tugas yang ditanggungkan Allah kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa imbalan, dan bahwa aku tidak menuntut hakku sebagai pemberita Injil. Sesungguhnya aku bukan hamba siapapun. Meskipun begitu, aku menjadikan diriku hamba semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur harapan dengan mereka. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Muliakanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesekian Tuhan untuk selamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama-sama. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus setelah bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku, akan berbicara dalam bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dalam meneguhkan firman-Nya dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Kerasulan Paulus yang tanpa pamrih dapat kita temukan dalam kutipan ini. Dari perutusannya sebagai rasul, ia menganggap satu-satunya tugas hanyalah mewartakan Injil. Ditinggalkannya hak hidup sebagai pewarta agar dapat mengabdi diri secara bebas dan total kepada siapapun. Ia menjadi lemah bagi yang lemah agar dapat memperoleh baginya Kristus. Sikap demikian itu dimiliki Fransiskus Saperius dan hendaknya menjiwai kerasulan kita. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Penutup Injil Markus bab 9 sampai bab 9
ayat 9 sampai dengan 20 sebenarnya baru kemudian ditambahkan oleh seorang yang tidak dikenal. Tetapi laporan mengenai tradisi primitif tetaplah benar. Secara berturut-turut diceritakan 3 penampakan Yesus kepada Maria Magdalena, kepada perjalanan Emmaus, dan akhirnya kepada ke-11 rasul yang menyaksikan kedua penampakan sebelumnya. Sebelum naik ke surga, Kristus menyatakan apa yang menjadi tugas perutusan gereja, ialah mewartakan Injil kepada semua orang dan membaptis mereka. Dan atas perutusan itu kita dapat menjawab dengan mengimani Dia yang telah memberikan kuasanya kepada semua pengikutnya. Marilah kita sampaikan doa umat. Tuhan Yesus bersabda, "Pergilah ke seluruh dunia dan beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan." Mengingat tugas perutusan itu, Santo Fransiskus Xaverius telah melawat ke Asia dan memperkenalkan Kristus kepada berbagai bangsa. Marilah kita mohon semangat kerasulan kepada Bapa di surga. Ya Bapa, semoga gereja masa kini semakin menghayati semangat kerasulan sejati dan dalam kata dan karya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga kebebasan beragama dan pertobatan dijamin benar-benar oleh pemerintah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga para penderita sakit cacat berani mempersembahkan penderitaan demi keselamatan umat manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga semangat merasul tetap menyala di dalam hati kami, sehingga tak segan-segan memberi kesaksian iman di mana saja. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Berkatilah segala usaha pekerjaan dan studi mereka. Dan bagi mereka yang berulang tahun pada hari ini, Kau limpahi berkat, keselamatan dan kesehatan dalam usaha dan pekerjaan mereka. Kami juga berdoa untuk Romo Lintas yang pada saat ini terbaring di rumah sakit Sinkrolos, supaya Engkau berikan kesembuhan dan juga semua orang yang sakit. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah meninggal, terutama untuk Ibu Gloria Dorothea. Engkau berikan ketenangan dan kedamaian bersama dengan Bapa di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa sumber keselamatan umat manusia, dengarkanlah dan kabulkanlah doa permohonan umat-Mu, curahkanlah roh-Mu kepada kami, dan jiwailah gereja-Mu dengan gairah dan kegiatan kerasulan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengar rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dari kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta umat Allah yang kudus.
Allah Bapa penyelamat umat manusia, terimalah kiranya roti anggur yang kami unjukkan untuk menghormati Santo Fransiskus Xaverius, Imam Misionarisme. Tanpa kenal lelah ia menjelajah daerah-daerah Asia karena ingin menyelamatkan sesama manusia. Semoga kami pun memberi kesaksian mengenai Injil dan bersama-sama bergegas menyongsong Engkau demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama-sama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Pada akhir zaman bila kelak Dia datang dalam kemuliaan-Nya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama sulastral surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenang tandaku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan hamba-Mu Ibu Poloria Dorotia yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu,
Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup kena kehendak Bapa, dan kerjasama dengan Roh Kudus dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Kuduskanlah kami, selamatkanlah kami, sucikanlah kami, basuhlah kami, kuatkanlah kami, luruskanlah doa kami, sembunyikanlah kami daripada-Mu Tuhan, lindungilah kami, terimalah kami,
Kudus. Kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Tuhan bersabda, pergilah ke seluruh dunia dan maklumkanlah Injil. Aku besertamu setiap hari. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang hati Santo Fransiskus Xaverius, Kau kobarkan dengan keinginan untuk menyelamatkan sesama. Semoga cinta kasih-Mu Kau nyalakan juga dalam hati kami berkat perjamuan suci ini. Bantulah kami mengikuti panggilan-Mu sehingga layak menerima ganjaran yang Kau janjikan kepada para hamba-Mu yang berkarya dengan tekun dan takwa demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Seluruh orang yang memohon doa dan kita doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, perjalanan mereka, studi mereka dilimpahi berkat keselamatan, kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Pergilah kita diutus. Terima kasih, selamat sore.